Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang inovasi keuangan digital atau IKD di bidang permodalan kapital, contohnya adalah equality crowdfunding, Bitcoin, dan NFT. Nah, yang mana kelompok satu itu sendiri terdiri dari ada Prasetyo Rais, yang ketiga ada ada Mutiara Putrahayu, yang keenam ada Abdi Negara Situmeang. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Abdi Negara Situmeang. Kepada Abdi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama yaitu crowdfunding equity, di mana urun dana atau crowdfunding ini adalah suatu alternatif metode di negara maju maupun negara berkembang. Crowdfunding ini merupakan penggalangan dana dari masyarakat untuk membiayai suatu proyek, pinjaman kepada individual atau bisnis maupun keperluan lain melalui platform berbasis internet. Menurut Valencian dan Zegelsuit, crowdfunding adalah sebuah metode untuk menghubungkan antara entrepreneur yang menginginkan peningkatan modal dan investor yang memiliki sumber dana melalui entitas intermediary berbasis internet, di mana crowdfunding menjadi platform yang dapat diintegrasikan secara praktis di setiap sektor kegiatan ekonomi, dan salah satunya yaitu di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Praktek penggalangan dana ini merupakan upaya untuk menghimpun peran atau kontribusi dari masyarakat luas untuk mewujudkan sebuah program atau proyek tertentu yang dilakukan secara online. Adapun dasar hukum crowdfunding diatur dalam beberapa peraturan otoritas jasa keuangan, yaitu layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau selanjutnya disebut dengan POJK, yang dimana peraturan ini yaitu terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 atau POJK 04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau yang disebut dengan equity crowdfunding, yang selanjutnya disebut dengan POJK nomor 37 atau POJK 04/2018. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abdi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Putri Rahayu. Kepada Mutiara dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. OJK sebagai lembaga negara yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan segera mengambil langkah dengan menerbitkan aturan hukum terkait inovasi keuangan di bidang teknologi dalam POJK 77/2016 serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SE OJK 07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan. Berdasarkan pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK yaitu apabila terdapat tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian, maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut, serta akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang merupakan pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. Next. Selain memberikan perlindungan dan sebagai sarana yang lebih memberikan kemudahan bagi para penerbit, POJK juga memberikan perlindungan bagi pemodal. Mengutip dari Kuti, Bedo, dan Giz, social network and online platform create new opportunities to raise funds for business and enable non-professional investor to place their fund without the use
of Financial Intermediary System berdasarkan pasal 42 POJK 37/2018, pemodal yang bukan merupakan badan hukum dan pihak yang mempunyai pengalaman di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek minimal 2 tahun sebelum penawaran saham, maka harus memenuhi kriteria penghasilan minimal 500 juta rupiah per tahun, dapat membeli saham melalui platform equity crowdfunding maksimal 5% dari penghasilan per tahun, dan penghasilan di atas 500 juta per tahun dapat membeli saham maksimal 50% dari penghasilan per tahun. Next. Pada pelaksanaan equity crowdfunding terdapat 3 pelaku utama, yaitu yang pertama, platform equity crowdfunding berperan sebagai intermediasi keuangan yang mencarikan pendanaan kepada crowd investor melalui internet. Yang kedua, penerbit yang membutuhkan modal dengan pengajuan proposal permintaan pendanaan melalui platform equity crowdfunding. Dan yang terakhir, pemodal melihat dan menganalisis peluang investasi yang ditawarkan para pihak penerbit melalui platform equity crowdfunding, kemudian memberikan komitmennya untuk mendanai program tersebut. Sekian, moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara Putri Rahayu. Selanjutnya kepada Afwan Febrizal, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, crowdfunding punya 4 model bisnis, yaitu yang pertama ada donation based, digunakan untuk proyek atau program yang bersifat non-profit, yang berinisiatif sosial dan amal, sehingga para penyandang tidak mengharapkan keuntungan, tapi umumnya untuk memperoleh imbalan dalam bentuk jasa atau barang dari aksi donasi yang mereka lakukan. Yang kedua ada reward based, proyek atau program yang memberikan penawaran berupa imbalan barang, jasa atau hak. Dalam hal ini bukan memberikan keuntungan dari proyek tersebut. Biasanya digunakan untuk program dari industri kreatif seperti game, yang mana para donatur akan mendapatkan imbalan berupa fitur-fitur menarik dari game tersebut. Yang ketiga ada the based, sama seperti pinjaman kredit di mana pihak startup atau UKM sebagai debitur mengajukan proposalnya dan crowd investor sebagaimana kreditur akan menyetorkan modalnya sebagai pinjaman dengan imbalan berupa bunga. Yang keempat ada equity based, penyetoran dana crowd investor akan menjadi ekuitas atau saham sebagaimana kepemilikan atas unit usaha yang diprogramkan oleh startup atau UKM tersebut. Dan crowd investor mendapatkan imbalan keuntungan dari unit usaha tersebut sesuai dengan persentase penyetoran dana. Next. Selanjutnya ada non-fungible token atau NFT. Secara umum, NFT berasal dari 2 kata, ini fungibility dan token. Fungibility adalah kemampuan sebuah aset untuk ditukar dengan aset yang serupa yang memiliki nilai sama. Ini sama seperti menentukan uang kertas dengan nilai Rp100.000 dengan 2 lembar uang kertas Rp50.000. Berarti nilainya masih sama dalam hal yang sama. Sedangkan token adalah aset digital yang mewakili layanan dan bentuk nilai. Next. Next, moderator. NFT dapat diartikan sebagai sebuah produk investasi turunan kripto yang nantinya akan ditukarkan dan disimpan datanya di dalam blockchain yang merupakan teknologi untuk penyimpanan data digital yang berhubungan dengan kriptografi. Selain itu, NFT juga disebut sebagai aset digital yang berbentuk karya seni atau barang koleksi seperti foto, gambar, lagu, rekaman suara, video, game, dan lainnya. Produk karya seni dapat untuk membeli sesuatu secara virtual, walaupun NFT adalah keturunan dari kripto, bukan berarti bahwa kedua hal itu sama. NFT dan kripto memiliki perbedaan yang antaranya bentuk tujuan dan penggunanya. Next, moderator. Transaksi NFT sebagian besar diperdagangkan dengan menggunakan Ether atau ETH, yang merupakan koin buatan Ethereum. Seluruh transaksi yang dilakukan bersifat elektronik. Ketentuan di pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan teknologi dan transaksi elektronik jelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, dan media elektronik lainnya. Baik, terima kasih kepada Afwan Febrizal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Sakinah Lubis. Kepada Sakinah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Beberapa permasalahan sering ditemui di dalam proses transaksi NFT. Yang pertama, belum terjaminnya keamanan transaksi dari penjual ke pembeli. Yang kedua, tidak dapat dibagi menjadi nilai yang lebih
kecil sehingga harus membayar penuh. Yang ketiga, NFT harus dapat dicuri apabila marketplace tempat membeli tutup. Tidak ada jaminan kalau aset yang dimiliki aman karena bentuk aset dari NFT adalah aset digital. Yang keempat, aturan mengenai NFT belum diatur dan tidak ramah pengguna. Kelima, keberadaan bisnis NFT termasuk ke dalam kategori pasar spekulatif. Next, moderator. Selanjutnya, NFT belum diatur secara khusus di dalam peraturan atau perundang-undangan di Indonesia. Pada saat ini, pemerintah hanya melakukan pengawasan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, yang dilakukan melalui siaran pers nomor 9/HM/Kominfo /01/2022 tentang pengawasan Kementerian Kominfo terhadap kegiatan transaksi non-fungible token atau NFT di Indonesia. Di dalam ketentuan poin kedua, dijelaskan bahwa Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi non-fungible token atau NFT yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan atau Bapeti selaku lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto. Next, moderator. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait dengan transaksi NFT di Indonesia masih belum jelas legalitasnya dan menimbulkan kekosongan hukum di dalamnya. Karena masih banyak terdapat permasalahan yang belum memiliki sebuah penyelesaian dan peraturan yang mengatur terkait dengan transaksi NFT belum eksplisit dan mengatur secara jelas. Tentu dalam hal ini akan menimbulkan sebuah kekosongan hukum dan membawa dampak penurunan terkait transaksi NFT. Hal ini dikarenakan pengawasan pemerintah yang dilakukan melalui Kominfo hanya bersifat umum dan belum terkhusus pada transaksi NFT itu sendiri. Sekian, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sakinah. Demikianlah presentasi kita pada hari ini terkait inovasi keuangan digital di bidang permodalan kapital, X-Equality crowdfunding, Bitcoin, dan NFT. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.